Di antara lembar panjang sejarah semenanjung Korea, ada satu dinasti yang menjadi penjembatan antara masa feodal kuno dan lahirnya sebuah tatanan baru yang jauh lebih terpusat. Dinasti yang kelak dikenal sebagai dinasti Goryeo. Dari nama dinasti inilah, dunia luar kemudian mengenal negeri ini sebagai Korea, sebuah sebutan yang lahir dari warisan budaya, politik, serta spiritual yang luar biasa yang dibangun selama hampir 5 abad lamanya. Goryeo sendiri berdiri di atas reruntuhan kekacauan politik era 3 kerajaan akhir ketika perang saudara, ambisi bangsawan, dan juga krisis pemerintahan membuat kerajaan Silla bersatu runtuh ke dalam fragmentasi. Di tengah situasi tersebut, muncul seorang tokoh karismatik bernama Wang Geon yang dengan kebijaksanaannya serta kekuatan militernya berhasil menyatukan kembali negeri yang terpecah tersebut dan lantas mendirikan kerajaan baru yang bernama Goryeo yang menandai awal babak baru dalam sejarah Korea. Goryeo sendiri bukan sekedar dinasti penerus, melainkan simbol kebangkitan kembali dari semangat Goguryeo, kerajaan besar dari masa lampau yang menjadi sumber identitas nasional negara Korea. Sejak awal, kerajaan ini berhasil menampilkan wajah yang unik di mana menggabungkan budaya Buddhisme yang mendalam serta sistem birokrasi bergaya Konfusianisme dan kebijakan diplomasi yang cermat antara dua raksasa tetangganya seperti bangsa Tiongkok dan juga bangsa-bangsa stepa Asia Tengah. Di bawah pemerintahan para raja besarnya seperti Taejo, Gwangjong, dan juga Gongmin, Goryeo tumbuh menjadi pusat kebudayaan dan juga spiritual Asia Timur, tempat lahirnya karya monumental seperti Tripitaka Koreana dan juga keramik Celadon yang sangat legendaris. Namun di balik kemegahan tersebut, Goryeo juga melewati masa gelap yang meliputi kudeta militer, invasi Khitan dan juga Mongol, serta intrik bangsawan yang mengguncang stabilitas kerajaan. Menjelang berdirinya dinasti Goryeo, semenanjung Korea tengah berada dalam masa pergolakan politik yang kompleks yang ditandai dengan serangkaian disintegrasi internal dan juga fragmentasi kekuasaan setelah melemahnya dinasti Silla yang bersatu. Meskipun dinasti Silla yang bersatu telah berhasil menyatukan kerajaan yang terpecah di semenanjung Korea pada akhir abad ke-7, namun kekuasaannya secara bertahap menurun akibat serangkaian tekanan politik internal, ketidakpuasan masyarakat, dan juga bangkitnya kembali kekuatan regional di wilayah utara dan juga barat semenanjung Korea. Dalam konteks inilah, muncul kekuatan-kekuatan baru seperti Goguryeo akhir atau Taebong dan juga Baekje akhir atau Hubaekje yang bersaing untuk menguasai kembali wilayah yang pernah dimiliki oleh 3 kerajaan kuno Korea. Kelemahan Silla terutama terlihat pada akhir abad ke-9 ketika sistem pemerintahan pusat yang sebelumnya kuat mulai kehilangan otoritasnya terhadap provinsi-provinsinya. Para bangsawan lokal, pejabat militer, dan juga pemimpin daerah mulai membangun basis kekuatan mereka masing-masing dan seringkali bertindak semi-independen dari kerajaan pusat di Gyeongju. Pajak yang berat, korupsi pejabat, dan juga ketimpangan sosial menimbulkan ketegangan di kalangan rakyat, terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak lagi mendapatkan perlindungan ataupun perhatian dari pemerintahan pusat. Kekacauan sosial ini pun lantas memicu munculnya beragam pemberontakan dan juga gerakan separatis yang menandai berakhirnya stabilitas panjang dari dinasti Silla. Dalam situasi yang tak menentu, dua tokoh karismatik pun muncul sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Silla, yakni Gyeonhwon di wilayah barat daya dan juga Gungye di wilayah utara. Gyeonhwon, seorang mantan jenderal Silla, mendirikan kerajaan Hubaekje atau Baekje akhir sekitar tahun 900 Masehi di wilayah Jeolla. Sementara itu, Gungye yang juga berasal dari garis bangsawan dan sebelumnya terlibat dalam serangkaian pemberontakan mendirikan kerajaan Goguryeo akhir yang kemudian disebut sebagai Taebong pada tahun 901 Masehi di wilayah utara dan juga tengah semenanjung Korea. Kedua kerajaan ini pun menandai dimulainya periode yang dikenal sebagai Samguk-Hugi atau 3 kerajaan akhir, yaitu sebuah masa kebangkitan kembali rivalitas di antara entitas politik yang mengklaim warisan 3 kerajaan kuno Korea, yakni Goguryeo, Baekje, dan juga Silla. Gungye pendiri Taebong pada awalnya dianggap sebagai seorang pemimpin yang revolusioner yang memiliki visi untuk memulihkan keadilan sosial dan juga membangun kembali kejayaan Korea Utara seperti zaman Goguryeo kuno. Ia lantas menegakkan sistem pemerintahan yang kuat dan juga menekankan pentingnya agama Buddha sebagai pilar spiritual negara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kekuasaannya pun berubah menjadi sangat tiran. Gungye mulai menganggap dirinya sendiri sebagai inkarnasi Buddha Maitreya dan memaksakan penyembahan terhadap dirinya. Ia pun menjadi curiga terhadap para bawahannya, menghukum mati banyak pejabat dan juga jenderal yang seringkali dianggap menentangnya.
Serangkaian teror politik ini pun membuat banyak bangsawan dan juga prajurit kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya, dan dalam situasi yang semakin tidak stabil tersebut, muncul seorang jenderal berbakat bernama Wang Geon yang muncul sebagai tokoh kunci revolusi yang akan segera bergulir. Meskipun Wang Geon sempat bergabung dengan pasukan Gung Ye pada awal masa berdirinya Taebong, namun dengan semakin tirannya Gung Ye sebagai seorang raja, maka semakin banyak bangsawan dan pejabat militer yang beralih bersumpah setia kepada seorang Wang Geon. Pada sekitar tahun 918 Masehi, ketika serangkaian ketidakpuasan terhadap Gung Ye mencapai puncaknya, sekelompok pejabat tinggi dan jenderal pun mulai melakukan kudeta di istana. Gung Ye akhirnya digulingkan dan dibunuh oleh para bawahannya sendiri, dan setelah kejatuhan Gung Ye, para pejabat kerajaan dan juga para bangsawan memilih Wang Geon sebagai raja baru, di mana ia dengan segera mendirikan dinasti baru yang ia beri nama Goryeo, mengambil nama tersebut dari Goguryeo, kerajaan kuno yang pernah menguasai wilayah utara Korea. Pemilihan nama ini sendiri bukan kebetulan semata, melainkan Wang Geon yang ingin menegaskan bahwa kerajaan barunya ini adalah pewaris sah dari warisan Goguryeo dan simbol reunifikasi Korea di bawah masa pemerintahan yang baru. Setelah berhasil naik tahta, Wang Geon memindahkan ibu kotanya ke kampung halamannya sendiri di wilayah Songgak, lokasi yang strategis baik secara ekonomi maupun juga militer. Ia pun mulai menata kembali sistem pemerintahan yang sempat kacau balau selama masa pemerintahan Gung Ye. Berbeda dari pendahulunya yang keras dan mistis, Wang Geon mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis, di mana ia berusaha untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah yang terpecah dengan serangkaian kebijakan diplomatis, alih-alih penaklukan brutal semata. Ia pun juga menunjukkan penghormatan kepada keluarga kerajaan Silla dan menjalin aliansi politik dengan mereka untuk mengurangi konflik dan mempercepat proses penyatuan. Wang Geon pun memahami bahwa legitimasi pemerintahnya akan kuat jika ia tidak hanya mengendalikan kekuatan militer belaka, namun juga menjadi sebuah simbol historis dan juga moral. Ia pun lantas menegaskan dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin yang mewakili seluruh rakyat Korea, bukan sekedar penguasa satu wilayah tertentu. Dalam Ten Injunction yang ia wariskan kepada para penerusnya, Wang Geon menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan militer, kebajikan moral, dan juga peran agama Buddha dalam menjaga harmoni negara. Hal ini pun lantas menunjukkan visi politik yang sangat matang dan juga kesadaran akan perlunya membangun fondasi ideologis bagi stabilitas sebuah dinasti baru. Namun pada tahap awal berdirinya, Goryeo masih harus menghadapi dua kekuatan besar yang belum tunduk di bawah mereka, yakni Hubeiji di bawah Raja Gion Huon dan juga sisa-sisa Silla di wilayah Tenggara. Selama beberapa tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Wang Geon memfokuskan kebijakan luar negeri dan juga militernya untuk menaklukkan Hubeiji sambil menjaga hubungan damai dengan kerajaan Silla. Strateginya pun berhasil di mana pada akhirnya kerajaan Silla menyerahkan diri pada tahun 935 Masehi ketika Raja Gyeongsun memilih untuk menyerahkan kekuasaan secara damai kepada Goryeo. Sementara itu, pada tahun 936 Masehi, kerajaan Hubeiji pada akhirnya berhasil dihancurkan setelah Gion Won sendiri digulingkan oleh putranya dan kemudian meminta perlindungan kepada Wang Geon. Dengan runtuhnya Hubeiji dan juga penyerahan Silla, maka seluruh semenanjung Korea kini kembali bersatu di bawah pemerintahan Goryeo. Proses penyatuan ini pun bukan hanya sebuah kemenangan militer semata, namun juga keberhasilan diplomatik dan juga politik Wang Geon yang mampu mengintegrasikan berbagai kelompok sosial dan juga politik yang sebelumnya terpecah belah. Pada sekitar akhir tahun 936 Masehi, dinasti Goryeo berdiri secara utuh sebagai sebuah kekuatan baru yang akan menguasai semenanjung Korea selama lebih dari 4 abad ke depan. Pendirian dinasti Goryeo pun menandai babak baru dalam sejarah Korea. Ia sendiri muncul dari masa kekacauan dan juga perebutan kekuasaan menjadi sebuah simbol reunifikasi, kestabilan, dan juga kemajuan budaya. Keberhasilan Wang Geon dalam mendirikan dinasti ini pun bukan hanya hasil dari kemampuan militernya semata, namun juga karena kecerdasannya dalam memadukan diplomasi, legitimasi historis, dan juga visi nasional yang sangat kuat. Goryeo pun berdiri sebagai pewaris spiritual secara langsung dari Goguryeo dan juga penerus politik dari Silla yang menyatukan kembali identitas bangsa Korea di bawah satu panji kekuasaan baru. Setelah berdirinya kerajaan Goryeo pada tahun 918, langkah pertama Raja Taejo adalah mengamankan basis kekuasaan dan juga melegitimasi pemerintahannya. Ia memahami betul bahwa keutuhan kerajaan baru tidak dapat bertahan hanya dengan kekuatan militer semata, dan oleh sebab itu konsolidasi pun dilakukan melalui serangkaian pendekatan politik, sosial, dan juga spiritual. Raja Taejo mempraktikkan kebijakan integrasi terhadap para bangsawan dan pemimpin lokal dari bekas kerajaan Silla dan juga Baekje akhir.
Alih-alih memusnahkan mereka, ia memberikan gelar kehormatan, tanah, dan juga jabatan administratif di pemerintahan pusat. Langkah-langkah ini pun berhasil menumbuhkan loyalitas dan menghindarkan pemberontakan pasca unifikasi berlangsung. Para bangsawan yang sebelumnya berperang pun kini menjadi bagian dari aristokrasi Goryeo yang dikenal sebagai Guansangwa atau para pejabat dengan status tinggi yang memegang peranan dalam urusan pemerintahan. Untuk memperkokoh kesetiaan daerah dan juga memperluas pengaruh keluarga kerajaan, Taizhou mengadakan aliansi melalui serangkaian perkawinan politik. Ia sendiri menikahi lebih dari 20 wanita bangsawan dari berbagai wilayah strategis seperti Huangju, Pyeongju, dan juga Jeongju. Setiap pernikahan sendiri mewakili penyatuan politik antara pusat dan daerah, di mana anak-anak hasil pernikahan ini kemudian menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antara keluarga kerajaan dan juga elit lokal, serta membentuk jaringan kekuasaan yang kokoh secara genealogis dan juga politis. Raja Taizhou sendiri menjadikan Buddhisme sebagai ideologi pemersatu negara. Ia membangun kuil-kuil besar, mendukung para biksu, dan juga memanfaatkan ajaran Buddha untuk memperkuat moral rakyat serta legitimasi spiritual kekuasaannya. Di sisi lain, Konfusianisme dijadikan dasar administrasi dan juga moralitas pejabat, serta kombinasi dari keduanya menghasilkan pemerintahan yang stabil secara ideologis, di mana Buddhisme sebagai perekat sosial dan spiritual, dan juga Konfusianisme sebagai pedoman etika birokrasi. Untuk menata masa depan dinasti, Raja Taizhou pun menyusun 10 ajaran Taizhou atau Hunyo Shibju, kumpulan prinsip moral dan juga politik yang menjadi pedoman bagi raja-raja penerus dinasti ini. Dalam ajaran tersebut, Taizhou menekankan pentingnya keseimbangan antara pusat dan juga daerah, keharmonisan sosial, penghormatan terhadap leluhur, dan juga penegakan keadilan tanpa tirani. Prinsip-prinsip ini pun menjadi pondasi baru bagi kestabilan Goryeo selama berabad-abad lamanya. Setelah kekuasaan berjalan dengan stabil, Goryeo pun mulai membentuk struktur administratif yang meniru model birokrasi Tiongkok, terutama sistem dari dinasti Tang dan juga dinasti Song, namun disesuaikan dengan realitas sosial Korea. Pemerintahan Goryeo pun terdiri atas monarki kuat yang berpusat di istana, birokrasi sipil yang hierarkis, serta administrasi lokal yang menjangkau hingga wilayah terluar. Raja merupakan pusat kekuasaan tertinggi dan dianggap sebagai perwujudan mandat surgawi atau Cheonmyeong. Dalam sistem ini, kekuasaan raja bersifat absolut dalam simbolisme, namun dalam praktiknya dijalankan dengan konsultasi dan juga keseimbangan bersama pejabat tinggi. Peran pemerintahan pusat pun dibagi ke dalam 2 lembaga utama, yakni Daijongseong atau Dewan Negara Agung yang berfungsi sebagai lembaga penasehat utama raja. Dewan ini sendiri dipimpin oleh pejabat tertinggi yang disebut sebagai Munha Sijung dan berperan dalam menyetujui kebijakan, pengangkatan pejabat, serta urusan diplomatik. Serta ada juga Sangseoseong, yaitu lembaga administrasi utama yang bertugas menjalankan kebijakan kerajaan dan mengawasi berbagai departemen pemerintahan. Dari 2 lembaga itu, lahirlah sistem 3 sekretariat dan juga 6 kementerian atau Samsung-yukbu, sebuah sistem yang meniru model Cina namun disesuaikan dengan konteks Goryeo. Ke-6 kementerian tersebut meliputi Kementerian Urusan Negara atau IBU yang mengurus kepegawaian dan juga birokrasi, Kementerian Pajak atau HUBU yang mengatur pendapatan, pajak, dan juga serangkaian sensus, Kementerian Ritus atau YEOBU yang menangani ritual negara, diplomasi, dan juga upacara kerajaan, Kementerian Militer atau Byongbu yang mengatur pertahanan dan juga pasukan, Kementerian Hukum atau Heongbu yang bertanggung jawab atas hukum dan keadilan, serta Kementerian Pekerjaan Umum atau Gongbu yang menangani infrastruktur dan juga pekerjaan publik. Untuk memastikan birokrasi berjalan dengan efisien, Goryeo juga mengadopsi ujian negara atau Gwanggeo pada tahun 958 Masehi di bawah Raja Gwangjong. Meskipun hal tersebut terjadi setelah masa pemerintahan Raja Taizhou, namun pondasi sistem ini telah dibangun sejak awal dinasti melalui penataan pendidikan Konfusianisme di wilayah istana. Pejabat-pejabat negara pun dibagi ke dalam 3 kategori utama, yakni pejabat sipil atau Munban, pejabat militer atau Muban, dan juga pejabat keagamaan atau Sangban. Namun pada masa awal sistem ini berlaku, jabatan masih banyak diberikan berdasarkan keturunan bangsawan dan juga loyalitas politik daripada meritokrasi. Baru di masa selanjutnya, sistem ujian benar-benar menegaskan dominasi dari kaum sarjana. Untuk menjaga kesatuan wilayahnya, Goryeo lantas membangun sistem pemerintahan daerah bertingkat, di mana negara dibagi ke dalam 12 mok atau provinsi utama yang masing-masing diawasi oleh pejabat pusat yang disebut sebagai Gamsa. Di bawahnya terdapat Ju dan juga Hyeon yang dikelola oleh kepala daerah lokal.
Para pejabat lokal ini sebagian besar berasal dari kalangan bangsawan daerah, namun tetap diawasi perwakilan istana untuk mencegah separatisme. Pusat pemerintahan daerah juga menjadi tempat penyebaran pendidikan Konfusianisme dan juga pengawasan agama Buddha, dan memastikan bahwa ideologi kerajaan tertanam hingga ke tingkat lokal. Salah satu aspek paling penting dari konsolidasi awal adalah penataan sistem tanah yang disebut sebagai Jeonsikwa. Tanah sendiri dibagi menjadi milik negara, milik bangsawan, dan juga tanah kuil, di mana para pejabat diberikan hak atas tanah sesuai dengan jabatan mereka, bukan sebagai kepemilikan pribadi, tetapi sebagai tanah imbalan atau gongjeon untuk mendukung penghidupan selama masa jabatan. Sistem ini pun mengikat pejabat pada kekuasaan pusat karena hak atas tanah mereka bergantung pada status administratif yang diberikan oleh kerajaan. Selain itu, kerajaan menegakkan sistem pajak terpusat dengan pencatatan sensus rakyat dan juga lahan, guna memastikan pendapatan tetap berjalan untuk mendukung birokrasi dan juga militer. Goryeo pun juga menegakkan monopoli negara atas perdagangan luar negeri dan juga produksi barang strategis seperti garam dan juga logam. Di masa awal berdirinya, kekuatan militer Goryeo terdiri dari pasukan kerajaan pusat atau Gyeonggun dan pasukan daerah atau Jibagun. Raja Taejo membangun sistem militer berbasis loyalitas pribadi, di mana para jenderal yang berjasa dalam unifikasi diberikan komando atas pasukan di wilayahnya masing-masing. Namun mereka tetap diwajibkan untuk tunduk kepada komando pusat melalui Dewan Militer Kerajaan atau Beongseong. Struktur ini pun menjadi keseimbangan antara kekuatan pusat dan juga daerah dan mencegah munculnya pemberontakan militer di awal dinasti ini berdiri. Secara keseluruhan, konsolidasi dan pembentukan struktur pemerintahan awal Goryeo menandai fase transformasi politik besar di Korea pada abad ke-10. Melalui sistem monarki terpusat, birokrasi administratif yang tertata, dan juga legitimasi spiritual yang kuat, dinasti ini berhasil menciptakan tatanan pemerintahan yang stabil dan bertahan hampir 5 abad lamanya. Keunifikasi Korea, para penguasa awal Goryeo berfokus pada pemantapan struktur kekuatan pusat. Raja Taejo dan para penerusnya menetapkan sistem administrasi yang meniru model Tiongkok seperti dinasti Tang dan juga dinasti Song, akan tetapi tetap disesuaikan dengan tradisi lokal Korea. Pemerintahan pun dibagi menjadi 6 kementerian utama atau Yukju yang mengatur urusan negara, personalia, keuangan, ritual, militer, hukum, serta pekerjaan umum. Struktur ini sendiri berada di bawah koordinasi Dewan Negara yang langsung bertanggung jawab kepada raja. Dalam periode tersebut, raja memegang otoritas tertinggi, tetapi kekuasaan aristokrat, khususnya keluarga bangsawan dari wilayah yang pernah menjadi kerajaan pesaing, seperti Silla dan Baekje, masihlah cukup besar. Goryeo berhasil menyeimbangkan kekuasaan ini dengan memberikan serangkaian gelar kehormatan, posisi birokrasi, dan juga serangkaian pernikahan politik kepada keluarga bangsawan daerah. Kebijakan tersebut pun lantas menciptakan harmoni antara pusat dan juga daerah, serta mencegah pemberontakan besar selama hampir 2 abad pertama dari masa pemerintahan dinasti Goryeo. Raja Gwangjong memainkan peranan vital dalam memperkuat kekuasaan monarki. Ia melaksanakan reformasi sosial dengan membebaskan budak-budak pribadi para bangsawan dan lantas mencatat mereka dalam daftar penduduk kerajaan, sebuah langkah yang tidak hanya memperluas basis pajak, akan tetapi juga melemahkan kekuatan aristokrat. Ia pun juga memperkenalkan sistem ujian negara atau Gwagyu untuk merekrut para pejabat berdasarkan kemampuan, bukan seorang keturunan, yang memperkuat posisi birokrasi yang loyal kepada raja. Serangkaian langkah-langkah tersebut menjadikan pemerintahan Goryeo semakin stabil dan juga terpusat. Pemerintahan Goryeo memahami bahwa stabilitas politik hanya dapat dicapai melalui serangkaian ekonomi yang kuat dan juga pengelolaan tanah yang adil. Tanah seringkali dianggap sebagai sumber utama kekayaan, dan para penguasa awal Goryeo berupaya untuk mengatur kembali sistem kepemilikan tanah warisan dari masa kerajaan Silla. Sistem Jeonsikwa atau pembagian tanah kepada para pejabat berdasarkan pangkat dan juga jasa diberlakukan untuk mendukung birokrasi sipil dan juga militer. Hal ini pun memastikan bahwa para pejabat memiliki sumber penghidupan yang memadai tanpa terlalu bergantung pada kekuasaan pribadi ataupun daerah. Produksi pertanian pun meningkat pesat berkat kebijakan irigasi dan juga pembukaan lahan baru. Wilayah lembah Sungai Han dan dataran tinggi barat menjadi pusat pertanian produktif dan memungkinkan kerajaan untuk mencapai swasembada pangan dan menstabilkan harga bahan pokok. Pajak pertanian dikumpulkan secara teratur dengan sistem yang lebih terukur jika dibandingkan dengan era sebelumnya, dan selain itu, perdagangan dalam negeri pun serta luar negeri berkembang dengan pesat. Goryeo sendiri menjalin hubungan dagang dengan dinasti Song di Tiongkok, Jepang, dan berbagai kerajaan di Asia Tenggara.
Komoditas utama ekspor dari Goryeo antara lain adalah ginseng, emas, tembikar, serta sutra, sementara impor sendiri mencakup sutra halus, buku, dan juga teknologi percetakan dan metalurgi dari wilayah Tiongkok. Pelabuhan Cheonghaijin dan juga Byeongrando menjadi pusat perdagangan aktif yang memfasilitasi pertukaran budaya dan juga ekonomi lintas laut. Pada masa yang dipenuhi oleh stabilitas ini, struktur sosial Goryeo ditandai oleh stratifikasi yang jelas, namun relatif lebih fleksibel jika dibandingkan era sebelumnya. Lapisan tertinggi sendiri terdiri dari keluarga kerajaan dan juga aristokrat yang disebut sebagai Yangban. Disusul oleh kelas pejabat sipil dan militer, serta rakyat biasa atau Yangin, dan lapisan terbawah berupa budak atau nobi. Reformasi Gwangjong yang menghapus banyak perbudakan pribadi lantas berkontribusi pada perluasan kelas rakyat bebas yang mendorong meningkatnya produktivitas dan juga mobilitas sosial. Kelas Yangban menjadi pilar utama birokrasi negara, tetapi sistem ujian negara membuka peluang bagi rakyat biasa yang berpendidikan untuk naik status sosial. Ujian ini pun mendorong pendidikan dan penguasaan Konfusianisme yang kemudian menjadi sebuah landasan ideologis dari pemerintahan dinasti Goryeo. Akademi Nasional atau Gukjagam didirikan untuk mendidik calon pejabat dan memperluas basis intelektual kerajaan. Periode keemasan awal Goryeo pun juga ditandai oleh perkembangan budaya dan juga spiritual yang luar biasa. Buddhisme menjadi agama dominan yang berperan besar dalam membentuk identitas nasional dan legitimasi kekuasaan raja. Para raja seperti Taizong, Gwangjong, dan juga Munjong sangat mendukung pembangunan kuil, penerjemahan kitab suci, dan juga penyalinan teks-teks keagamaan. Kuil-kuil megah seperti Heonhwasa dan juga Guinsa dibangun di berbagai wilayah dan menjadi pusat ziarah serta pembelajaran. Namun di samping Buddhisme, nilai-nilai Konfusianisme juga mulai tumbuh pesat, terutama dalam administrasi negara, dan lantas menciptakan keseimbangan antara spiritualitas dan juga rasionalitas pemerintahan. Kemajuan seni rupa dan kesusastraan pun berjalan luar biasa, di mana kaligrafi dan puisi menjadi simbol status intelektual. Para cendekiawan seperti Choi Seung-ru dan juga Kim Buk-sik yang kemudian menulis Samguk Sagi muncul sebagai tokoh penting dalam mengembangkan identitas intelektual dari Goryeo. Pada masa ini juga mulai dikenal kerajinan tembikar khas Goryeo yang dikenal sebagai celadon, hasil kombinasi teknologi Tiongkok dengan kreativitas lokal yang kelak mencapai puncak keindahannya di abad ke-12. Puncak dari serangkaian stabilitas politik dan kemakmuran awal Goryeo terjadi di masa pemerintahan Raja Munjong. Ia sendiri dikenal sebagai raja yang bijaksana dan juga seorang administrator yang ulung, di mana di bawah masa pemerintahannya, sistem birokrasi sipil diperkuat dengan penataan hierarki jabatan yang lebih teratur. Kementerian-kementerian pun diperluas, catatan administrasi disusun dengan rapi, dan sistem hukum pun disempurnakan agar lebih sesuai dengan realitas sosial masyarakat Korea. Raja Munjong pun juga menyeimbangkan kekuasaan sipil dan juga militer. Tidak ada konflik besar antara keduanya sepanjang masa pemerintahannya, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah Goryeo selanjutnya. Ia sendiri berhasil memelihara hubungan damai dengan dinasti Liao atau Khitan di utara dan juga menjaga stabilitas perbatasan melalui diplomasi dan juga perjanjian damai yang cermat. Hal ini pun memungkinkan Goryeo untuk memusatkan perhatian penuh pada pembangunan internal tanpa terganggu ancaman eksternal besar. Pada masa ini pula lah pendidikan dan kebudayaan berkembang dengan sangat pesat di mana akademi lokal atau Hyanggyu didirikan di berbagai provinsi untuk memperluas akses pendidikan serta memperkuat pengaruh ideologi negara. Teknologi percetakan kayu atau silografi digunakan untuk menyebarkan teks-teks keagamaan dan juga moral. Keberhasilan administratif dan intelektual era Munjong seringkali dianggap sebagai pondasi kokoh yang menopang kejayaan Goryeo di masa-masa selanjutnya. Selama masa periode ini, diplomasi Goryeo menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjaga kedaulatan di tengah lingkungan geopolitik yang sangat kompleks. Setelah serangkaian perang melawan Khitan pada abad ke-10, Goryeo menandatangani perjanjian damai pada tahun 1020 yang membuka jalan bagi hubungan perdagangan dan juga pertukaran budaya dengan Liao serta dinasti Song. Posisi Goryeo menjadi sangat unik sebagai negara penyeimbang di antara kedua kekuatan besar Asia Timur tersebut, di mana para diplomatnya berhasil menegakkan martabat negara tanpa harus tunduk pada satu hegemoni tertentu. Sementara itu, sistem pertahanan pun diperkuat dengan pembangunan benteng di wilayah utara dan juga pelatihan militer yang berjalan dengan disiplin. Militer Goryeo sendiri diorganisasi secara profesional meskipun dalam periode awal ini peran mereka masih di bawah birokrasi sipil. Armada laut pun juga dikembangkan pada periode ini dengan tujuan untuk melindungi jalur perdagangan dari bajak laut Jepang dan juga Wokou. Kebijakan pertahanan yang adaptif dan diplomatif yang cerdas menjadikan Goryeo mampu mempertahankan stabilitas politik selama hampir 2 abad tanpa konflik yang besar.
berhasil memantapkan kekuasaannya atas wilayah semenanjung Korea. Wilayah perbatasan utara pun mulai berhadapan dengan ekspansi militer dengan bangsa Khitan. Sekitar tahun 970-an, bangsa Khitan yang telah menaklukkan dinasti Balhae mulai menancapkan pengaruhnya di wilayah Manchuria dan menuntut pengakuan dari Goryeo sebagai negara bawahannya. Tuntutan semacam ini lantas menjadi pemicu awal dari serangkaian ketegangan diplomatik, di mana Raja Goryeo menolak dengan keras permintaan tersebut dan lantas berpegang pada posisi independen dan juga hubungan tradisionalnya dengan dinasti Song di wilayah Tiongkok. Serangkaian penolakan ini pun lantas dipandang oleh bangsa Khitan sebagai sebuah tindakan provokatif, sehingga hubungan kedua belah pihak pun memburuk dan berujung pada konflik terbuka. Invasi pertama bangsa Khitan ke wilayah Goryeo terjadi pada tahun 993 Masehi, di mana pasukan Liao yang dipimpin oleh Jenderal Xiao Suning menyeberangi Sungai Yalu dan menembus benteng-benteng perbatasan dari kerajaan Goryeo. Namun di tengah situasi genting tersebut, diplomat Goryeo yakni Seo Hui memainkan peranan yang monumental. Ia sendiri memimpin negosiasi dengan pasukan Khitan dan berhasil membalikkan situasi dari ancaman menjadi keuntungan diplomatik, di mana Seo Hui menegaskan bahwa wilayah utara hingga Sungai Amnok adalah bagian dari bekas Balhae dan oleh karenanya merupakan warisan yang sah untuk Goryeo. Hasil perundingan tersebut pun membuat Khitan menarik pasukannya dan bahkan mengakui klaim dari Goryeo atas wilayah tersebut. Meskipun kerajaan Goryeo kemudian secara formal memutus hubungan diplomatik dengan dinasti Song demi menjaga hubungan damai dengan Liao, namun penarikan pasukan Khitan tidak berarti berakhirnya ancaman ini. Konflik pun kembali meletus pada tahun 1010 Masehi dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai invasi kedua Khitan. Di saat tersebut, dinasti Goryeo sedang mengalami krisis internal akibat kudeta oleh Jenderal Kangjo terhadap Raja Mokjong. Dinasti Liao pun memanfaatkan kekacauan ini dengan alasan untuk mengembalikan tatanan yang sah. Pasukan bangsa Khitan yang dipimpin oleh Kaisar Sengzong menyeberangi perbatasan dengan kekuatan besar dan lantas berhasil menembus ibu kota Kaesong. Namun strategi dari kerajaan Goryeo di bawah pimpinan jenderal seperti Gang Gamchan menolak untuk menyerah dan mengadopsi taktik perang bertahan dan juga gerilya. Raja Heonjong pun lantas melarikan diri ke daerah selatan sambil memerintahkan pembakaran wilayah agar musuh tidak dapat memperoleh suplai logistik. Setelah beberapa bulan menghadapi perlawanan gigih dan juga kesulitan logistik, pasukan bangsa Khitan pun pada akhirnya mundur dari wilayah Goryeo meskipun meninggalkan kehancuran luas di wilayah utara. Kemenangan kerajaan Goryeo tidak mengakhiri ancaman secara langsung, di mana bangsa Khitan kembali melancarkan invasi ketiga pada tahun 1018 Masehi. Kali ini dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, yakni sekitar 100.000 orang pasukan di bawah Jenderal Xiao Baiya. Namun kerajaan Goryeo yang kini berada dalam posisi militer yang lebih kuat berhasil membalas dengan strategi yang cemerlang. Dalam pertempuran Heung Hwajin, pasukan kerajaan Goryeo di bawah komando Gang Gamchan membuka bendungan sungai Chocheon dan lantas berhasil menenggelamkan sebagian besar pasukan Khitan yang sedang menyeberang. Serangan balasan berikutnya pun lantas menghancurkan kekuatan utama dari bangsa Khitan dan memaksa mereka untuk mundur dengan kerugian besar. Sejak kekalahan tersebut, ancaman militer besar dari Liao pun akhirnya mereda meskipun ketegangan di perbatasan tetap berlangsung beberapa dekade berikutnya. Pengalaman dalam menghadapi bangsa Khitan mendorong kerajaan Goryeo untuk membangun sistem pertahanan yang lebih permanen di wilayah utara. Pemerintah lantas memperkuat jaringan benteng yang membentang dari wilayah Pyongyang hingga Hamgyeong, di mana banyak wilayah yang sebelumnya jarang dihuni kini dijadikan pos-pos militer dan juga zona penyangga. Benteng-benteng penting seperti Cheole Jangseong atau tembok panjang 1000 li mulai dikembangkan pada abad ke-11 untuk mengawasi pergerakan di wilayah perbatasan. Selain itu, kebijakan kolonisasi militer pun dilakukan dengan memindahkan keluarga tentara dan juga petani ke daerah utara agar dapat menopang logistik pasukan perbatasan secara mandiri. Meskipun Goryeo berhasil mempertahankan kedaulatannya, namun hubungannya dengan Liao tetap berjalan dengan rapuh. Kerajaan Goryeo menjalankan kebijakan ganda yang sangat cermat, yakni menjaga perdamaian formal dengan Khitan sambil diam-diam memulihkan hubungan dagang dan juga diplomatik dengan dinasti Song. Diplomasi semacam ini pun bertujuan untuk menyeimbangkan pengaruh dua kekuatan besar di Tiongkok dan juga mencegah isolasi dari geopolitik. Namun, stabilitas baru ini tidak bertahan lama karena ancaman baru dari wilayah utara segera muncul dalam wujud bangsa Jurchen. Bangsa Jurchen sendiri pada awalnya merupakan suku-suku semi-nomaden di wilayah timur laut Manchuria dan mulai menentang dominasi Liao pada akhir abad ke-11. Mereka menghimpun kekuatan di bawah para kepala suku-sukunya seperti Wanyan Aguda dan secara bertahap membangun konfederasi militer yang kuat.
Sementara itu, Goryeo yang telah berhadapan dengan Khitan selama beberapa dekade lamanya menghadapi kesulitan baru ketika suku-suku Jurchen mulai melakukan serangan ke wilayah utara semenanjung Korea, menjarah pemukiman, dan menekan benteng-benteng Goryeo di sepanjang sungai Amnok dan juga Tumen. Sejak tahun 1104, Goryeo terlibat dalam serangkaian kampanye militer melawan bangsa Jurchen. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Jenderal Yun Guan. Di bawah komandonya, pasukan Goryeo melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Jurchen dan berhasil mendorong mereka kembali ke wilayah utara. Jenderal Yun Guan pun kemudian mendirikan garis benteng pertahanan yang dikenal sebagai 9 benteng atau Guseong di sepanjang perbatasan utara sebagai sebuah simbol kemenangan dan juga untuk menegakkan kontrol atas wilayah yang berhasil direbut. Namun keberhasilan militer ini pun lantas memunculkan kontroversi politik di dalam istana. Fraksi-fraksi yang lebih condong pada diplomasi menganggap benteng-benteng tersebut justru akan memprovokasi Jurchen dan membebani sumber daya kerajaan. Akibat serangkaian tekanan politik, Raja Yejong pada akhirnya memerintahkan penarikan pasukan dan lantas menyerahkan kembali wilayah utara kepada Jurchen pada sekitar tahun 1109 Masehi. Keputusan ini pun lantas menandai kemunduran posisi strategis Goryeo dan memperlihatkan bagaimana meningkatnya pengaruh kelompok birokrat sipil atas militer. Sementara Goryeo melemah di perbatasan, Jurchen terus menguat pada tahun 1115 Masehi dan mendirikan dinasti Jin setelah berhasil menggulingkan dinasti Liao. Munculnya dinasti Jin lantas mengubah total tatanan politik Asia Timur di mana Goryeo kini berhadapan bukan dengan suku-suku semi-nomaden, melainkan sebuah kekaisaran terorganisir yang menguasai wilayah luas di utara Tiongkok. Dinasti Song yang sebelumnya menjadi mitra diplomatik dari Goryeo kini terjepit di selatan dan juga kehilangan kekuasaannya atas wilayah Tiongkok Utara. Dalam kondisi demikian, kerajaan Goryeo menghadapi sebuah dilema besar. Apakah akan menentang kekuasaan dinasti Jin Jurchen atau menjalin hubungan damai untuk menghindari konflik terbuka? Raja Injong pun pada akhirnya memilih jalur diplomasi dan mengakui kekuasaan dari dinasti Jin melalui hubungan upeti nominal, sebuah langkah yang lebih bersifat simbolik daripada sebuah penyerahan politik. Kerajaan Goryeo pun tetap mempertahankan otonominya, tetapi harus menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik baru. Hubungan ini pun lantas memungkinkan stabilitas perbatasan untuk sementara waktu, tetapi juga menunjukkan bahwa Goryeo tidak lagi memiliki kekuatan ofensif yang sama seperti pada masa menghadapi bangsa Khitan dahulu. Tekanan dari Khitan dan juga Jurchen tidak hanya menguji kekuatan militer semata, namun juga memperdalam transformasi internal dari kerajaan Goryeo. Sistem pertahanan yang semakin kompleks pun melahirkan kelas militer baru yang pada akhirnya merasa tidak diakui secara politik jika dibandingkan oleh kaum birokrat sipil di wilayah ibu kota. Serangkaian ketegangan di antara kedua kelompok ini pun perlahan menumpuk hingga pada akhirnya meledak dalam pemberontakan militer pada tahun 1170, jauh setelah ancaman eksternal utama mereka telah mereda. Dengan demikian, gelombang ancaman dari Khitan dan Jurchen antara tahun 970 hingga tahun 1146 Masehi bukan hanya membentuk batas wilayah Goryeo, akan tetapi juga mengubah dinamika sosial, politik, dan juga identitas strategis dari kerajaan ini untuk berabad-abad berikutnya. Krisis politik yang melahirkan kekuasaan militer bermula pada tahun 1170 Masehi ketika ketegangan antara pejabat sipil dan juga pejabat militer mencapai titik didihnya. Di bawah masa pemerintahan Raja Uijong, para pejabat sipil memperlakukan kalangan militer secara sewenang-wenang, di mana mereka dipinggirkan dalam struktur pemerintahan, tidak mendapatkan promosi, dan seringkali dihina secara terbuka. Serangkaian ketidakpuasan ini pun lantas meledak ketika sekelompok jenderal yang dipimpin oleh Jeong Jungbu, Yi Uibang, dan juga Yi Gu melancarkan kudeta terhadap Raja Uijong. Mereka menurunkan sang raja, mengeksekusi sejumlah pejabat sipil, dan lantas menobatkan Raja Meongjong atau adik Uijong sebagai raja boneka di atas tahta. Kudeta ini pun lantas menandai dimulainya era pemerintahan militer Goryeo, di mana kekuasaan sipil yang sebelumnya dominan digantikan oleh pemerintahan de facto para jenderal tersebut. Setelah kudeta berhasil, kekuasaan pun beralih ke tangan Jeong Jungbu dan juga Yi Uibang, namun keduanya segera berselisih mengenai pembagian kekuasaan. Jeong Jungbu yang lebih berhati-hati dan berpengalaman berusaha untuk menegakkan tatanan baru dengan membatasi kekuasaan sipil secara menyeluruh, di mana ia menyingkirkan para pejabat yang seringkali dianggap tidak loyal dan memperkuat posisi militer dalam birokrasi negara. Sementara itu, Yi Uibang menunjukkan ambisi pribadi yang lebih brutal, di mana ia memanfaatkan kekuatan militernya untuk memperluas pengaruh keluarga, menyingkirkan lawan politik, dan bahkan berencana untuk menikahkan putrinya sendiri dengan pangeran kerajaan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan.
Namun, serangkaian tindakan-tindakannya yang kejam dan juga kesombongan politiknya lantas menimbulkan banyak musuh, di mana pada tahun 1174 ia dibunuh dalam sebuah pemberontakan internal yang dipimpin oleh Yi Gu dan juga Jeong Gyun. Meskipun Jeong Jungbu berhasil bertahan, namun kekuasaannya pun pada akhirnya mulai goyah, di mana ia menghadapi serangkaian pemberontakan dari kalangan pejabat sipil, bangsawan provinsi, serta kelompok Buddhis bersenjata. Dan pada akhirnya, pada tahun 1179, kekuasaannya pun diakhiri oleh serangkaian kudeta yang dipimpin oleh seorang jenderal muda yang ambisius bernama Gyeong Daesung. Naiknya Gyeong Daesung menandai upaya singkat untuk menata ulang kekuasaan militer dengan cara yang lebih adil dan juga berorientasi pada stabilitas. Tidak seperti para pendahulunya, ia berusaha untuk mengembalikan sebagian fungsi pemerintahan kepada raja dan memulihkan ketertiban sosial yang rusak akibat kesewenang-wenangan militer. Gyeong membangun hubungan baik dengan Raja Myeongjong dan menekan korupsi di kalangan para pejabat militer. Ia pun juga berusaha untuk melindungi rakyat dari pungutan liar dan juga kekerasan tentara, namun reformasi yang ia jalankan tidak bertahan dengan lama. Ia sendiri wafat pada tahun 1183 dan kematiannya lantas menimbulkan kekosongan kekuasaan yang kembali membuka jalan bagi konflik antara jenderal-jenderal di dalam istana. Setelah kematian Gyeong Daesung, kekuasaan militer pun jatuh ke tangan sejumlah tokoh yang saling berebut dominasi. Serangkaian intrik, pembunuhan, dan juga kudeta menjadi sebuah fenomena rutin, dan dalam waktu kurang dari 2 dekade lamanya, kerajaan Goryeo menyaksikan naik turunnya kekuasaan militer secara silih berganti. Beberapa jenderal seperti Yi Uimin, Koe Chung Heon, dan juga Choi Chung Su saling menjatuhkan satu sama lain melalui serangkaian kekerasan dan juga fitnah politik. Yi Uimin misalnya menggunakan kekuasaan untuk memperkaya dirinya sendiri, membunuh lawan politiknya, dan lantas memperbudak rakyat. Akibat dari serangkaian kebrutalannya, ia lantas dibunuh pada tahun 1196 dengan sebuah kudeta yang dipimpin oleh Choi Chung Heon, seorang jenderal yang kelak akan membangun rezim militer paling stabil dalam sejarah kerajaan Goryeo. Kudeta pada tahun 1196 pun lantas menandai awal dari kediktatoran keluarga Choi yang berlangsung hampir 1 abad lamanya. Berbeda dengan para jenderal sebelumnya, Choi Chung Heon berhasil membangun sistem kekuasaan yang lebih terorganisir dan juga stabil meskipun tetap bersifat secara otoriter. Choi Chung Heon menghapus lawan politiknya, menyingkirkan raja yang tidak kooperatif, dan lantas membangun jaringan pemerintahan militer yang terpusat. Ia pun mendirikan lembaga semi-resmi bernama Samsa, yakni 3 kantor pengawas militer yang berfungsi untuk mengontrol administrasi sipil, urusan militer, dan juga keuangan negara. Dengan demikian, pemerintahan sipil secara efektif dijadikan bawahan kekuasaan militer. Meskipun terlihat sangat otoriter, namun pemerintahan Choi Chung Heon relatif stabil jika dibandingkan masa-masa sebelumnya, di mana ia mampu menumpas sejumlah pemberontakan petani dan juga biarawan bersenjata, serta menahan ancaman eksternal dari bangsa Khitan dan juga Jurchen. Namun kekuasaannya tetap didasarkan pada kekuatan pribadi dan juga loyalitas militer, bukan legitimasi politik yang sah. Sepeninggal Choi Chung Heon, kekuasaan pun diwariskan kepada putranya, yakni Choi U, yang melanjutkan sistem pemerintahan militer terpusat tersebut. Namun masa kekuasaannya menghadapi tantangan besar dengan datangnya invasi bangsa Mongol pada tahun 1231, di mana Choi U mengambil langkah drastis dengan memindahkan ibu kota ke Pulau Ganghua guna menghindari serangan secara langsung dari armada pasukan Mongol. Keputusan ini pun lantas memperlihatkan dualisme rezim militer Goryeo, di mana di satu sisi ia mampu menjaga kelangsungan negara dengan strategi bertahan yang efektif, namun di sisi lainnya, langkah ini dapat memperlihatkan bagaimana kesenjangan yang semakin besar antara para elit militer dan juga rakyat yang menderita akibat perang berkepanjangan. Penerus Choi U, yakni Choi Hang, yang kemudian Choi Ui, meneruskan sistem pemerintahan militer yang diwariskan ayah mereka, meskipun keduanya tidak memiliki karisma dan juga kecerdikan seperti para pendahulunya, di mana kekuasaan mereka semakin korup, tertutup, dan juga kehilangan dukungan dari rakyat. Para bangsawan, pejabat sipil, serta kalangan Buddhis pun mulai bersatu untuk melawan dominasi keluarga Choi. Ketika tekanan dari Mongol semakin meningkat dan rakyat semakin terpuruk, sistem militeristik yang telah bertahan 8 dekade lamanya mulai rapuh. Menjelang pertengahan abad ke-13, tekanan eksternal dari Mongol dan juga konflik internal di tubuh keluarga Choi menyebabkan sistem pemerintahan militer mulai runtuh secara perlahan. Pembunuhan Choi Ui pada tahun 1258 oleh bawahannya sendiri menandai berakhirnya dominasi klan Choi dan membuka jalan bagi rekonsiliasi antara militer, istana, dan juga kekaisaran Mongol. Namun warisan periode ini sangat mendalam, yaitu kerajaan Goryeo keluar dari abad militer dengan struktur pemerintahan yang hancur,
rakyat yang lelah, dan kedaulatan yang mulai terkikis. Kekuasaan militer yang lahir dari keinginan akan keadilan akhirnya berakhir menjadi rezim penindas yang mengubah wajah politik Korea selama hampir 1 abad lamanya. Ketika kekuatan militer Mongol mulai menguasai hampir seluruh wilayah Asia pada awal abad ke-13, Semenanjung Korea menjadi salah satu target ekspansi berikutnya. Dinasti Goryeo yang saat itu memerintah sejak abad ke-10 menjadi saksi langsung datangnya badai kekuasaan dari Kekaisaran Mongol. Sepanjang periode antara tahun 1231 hingga tahun 1270 Masehi menandai babak panjang perang, invasi, dan juga penaklukan yang tidak hanya menguji ketahanan militer dan juga politik dari Goryeo, tetapi juga mengubah wajah negeri itu secara mendasar. Invasi pertama Mongol ke Goryeo dimulai pada tahun 1231 Masehi dan dipimpin oleh Sartai, seorang jenderal Mongol yang bertugas menundukkan kerajaan-kerajaan di kawasan timur laut Asia. Dengan pasukan berkuda yang terkenal karena kecepatan dan juga disiplin tempurnya, pasukan Mongol menyeberangi sungai Yalu dan menyerang benteng perbatasan dari Goryeo. Kota Uiju menjadi salah satu yang pertama jatuh, di mana pasukan Goryeo yang tidak terbiasa menghadapi serangan kilat dengan strategi manuver cepat mengalami kekalahan secara beruntun. Setelah benteng demi benteng berhasil direbut, pasukan Mongol berhasil mencapai Kaesong, ibu kota Goryeo, pada masa tersebut. Menyadari ketimpangan kekuatan yang sangat besar, Goryeo pun lantas memutuskan untuk menyerah sementara dan lantas bernegosiasi. Sebagai bentuk pengakuan terhadap supremasi Mongol, mereka setuju untuk membayar upeti dan mengirimkan sandera ke istana Kekaisaran Mongol. Namun ketundukan ini hanya bersifat formal dan sementara karena pada tahun-tahun berikutnya, kerajaan Goryeo justru berusaha untuk memperkuat pertahanan mereka dan mempersiapkan perlawanan jangka panjang. Puncak dari serangkaian strategi pertahanan ini adalah pemindahan ibu kota ke Pulau Ganghwa pada tahun 1232 Masehi oleh Raja Gojong yang disarankan oleh para pejabat-pejabat tinggi untuk melindungi istana dari serangan secara langsung. Langkah ini pun lantas menimbulkan kemarahan besar di pihak Mongol, dan ketika pasukan Mongol kembali menyerbu pada tahun 1232 Masehi, mereka mendapati bahwa keluarga kerajaan serta pemerintahan telah memindahkan pusat kekuasaan mereka ke pulau yang terlindungi oleh laut dan juga benteng kuat. Mongol kemudian melancarkan serangan besar ke berbagai wilayah daratan, menghancurkan kota-kota, membakar desa-desa, dan lantas membunuh ribuan penduduk sipil. Salah satu serangan paling brutal terjadi di Gaeoseong dan juga Cheoin, tempat rakyat Goryeo melakukan perlawanan mati-matian. Meskipun pasukan Mongol berhasil menghancurkan sebagian besar wilayah daratan, namun mereka kesulitan dalam menembus Pulau Ganghwa. Pulau itu sendiri dikelilingi oleh benteng, meriam batu, serta armada laut kecil yang efektif dalam mencegah pendaratan pasukan Mongol. Goryeo pun lantas memanfaatkan situasi geografis ini untuk mempertahankan kedaulatannya meskipun banyak wilayah lain sudah tunduk terlebih dahulu. Selama lebih dari 1 dekade lamanya, pasukan Mongol terjebak dalam kebuntuan di mana Mongol terus melancarkan serangan demi serangan secara putus asa, sementara Goryeo tetap bertahan di pulau dan menolak untuk menyerah. Namun perang yang berkepanjangan itu pun membawa penderitaan besar bagi rakyat. Pertanian pun rusak, populasi pun menurun dengan drastis akibat pembunuhan dan juga kelaparan, dan banyak daerah hancur menjadi tanah kosong. Pasukan Mongol yang tidak dapat menaklukkan istana secara langsung menerapkan strategi penghancuran sistematis untuk menekan moral dari penduduk kerajaan Goryeo. Kota demi kota pun di bumi hanguskan, bahkan biara dan kuil-kuil Buddha pun yang sebelumnya dianggap suci tak luput dari amukan pasukan penunggang kuda dari padang rumput tersebut. Pada invasi ketiga tahun 1235, Mongol kembali mengirim pasukan besar setelah serangkaian negosiasi damai yang berakhir dengan kegagalan. Serangan kali ini lebih masif dan juga terkoordinasi, di mana mereka berhasil menaklukkan wilayah selatan seperti Gyeongsang dan juga Jeolla dan memaksa penduduk untuk menyerah, serta menuntut penyerahan pejabat-pejabat yang dianggap anti-Mongol. Namun faksi militer di Goryeo yang dipimpin oleh keluarga Choe tetap menolak untuk tunduk pada Mongol, dan pemerintahan militer Goryeo pada masa tersebut lebih memilih untuk berperang daripada menyerah kepada kekuasaan asing. Pada tahun-tahun berikutnya, invasi dan perlawanan silih berganti terjadi antara pasukan Mongol dan juga kerajaan Goryeo. Sepanjang tahun 1247 hingga tahun 1250, pasukan Mongol kembali melancarkan operasi besar di mana mereka berhasil menaklukkan daerah-daerah pesisir dan memperkuat tekanan dengan menuntut Goryeo mengirimkan pejabat tinggi untuk menyerah. Namun pemerintahan di Ganghwa menolak dengan alasan bahwa penyerahan akan mencederai martabat kerajaan Goryeo. Mongol pun menanggapinya dengan serangan brutal berikutnya pada tahun 1253 di bawah pimpinan Yeku, salah satu jenderal Mongol yang paling keras kepala. Pasukan Mongol pun kembali menghancurkan kota-kota utama
dan menewaskan banyak rakyat sipil sehingga penderitaan pun semakin meluas. Serangkaian krisis ini pun mencapai masa puncaknya sepanjang tahun 1254 hingga tahun 1258 ketika serangan besar-besaran terus dilancarkan secara terus-menerus. Mongol pun menggunakan strategi bumi hangus, yakni menghancurkan ladang, membunuh ternak, dan menawan penduduk untuk dijadikan budak. Sejarawan pun mencatat bahwa lebih dari 200.000 orang Goryeo ditawan dan dibawa ke wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol. Di waktu yang bersamaan, keluarga Choe yang sebelumnya memegang kekuasaan militer mulai melemah akibat serangkaian tekanan internal dan serangkaian kerusuhan rakyat. Dan setelah penggulingan keluarga Choe pada tahun 1258, jalan menuju perdamaian pun pada akhirnya mulai terbuka. Raja Gojong kemudian mengirimkan utusan ke istana Mongol untuk memulai serangkaian perundingan damai, dan pada tahun 1259, Goryeo secara resmi menyatakan kesediaannya untuk tunduk kepada Kekaisaran Mongol. Sebagai tanda pengakuan, mereka mengirimkan putra mahkota yakni Wang Jeong ke istana Kekaisaran Mongol sebagai sandera kehormatan. Namun, meskipun setelah kesepakatan ini tercapai, sebagian wilayah Goryeo masih terus bergejolak. Beberapa jenderal dan juga biksu di wilayah Ganghua menolak untuk menyerah dan terus melakukan perlawanan kecil-kecilan di daerah pegunungan serta pulau-pulau terpencil. Kekaisaran Mongol yang kini dipimpin oleh Kubilai Khan tidak berhenti begitu saja. Mereka lantas menuntut penyerahan total dan integrasi politik yang lebih dalam kepada kerajaan Goryeo. Namun ketika sebagian pejabat Goryeo mencoba untuk menunda-nunda proses tersebut, Mongol pun segera mengirimkan sebuah ekspedisi baru pada sekitar tahun 1268 hingga tahun 1270 untuk memastikan bahwa kerajaan benar-benar berada di bawah kendali mereka. Invasi ini tidak sebesar gelombang sebelumnya, akan tetapi lebih terarah, di mana Mongol menargetkan benteng-benteng terakhir perlawanan pemberontakan Goryeo, terutama di Pulau Ganghua dan juga daerah pesisir barat. Dan pada akhirnya, pada tahun 1270 menjadi penanda berakhirnya perlawanan bersenjata dari kerajaan Goryeo terhadap Mongol. Tentara kerajaan pun dipaksa untuk menandatangani perjanjian akhir, sementara keluarga kerajaan kembali ke daratan dari Pulau Ganghua. Kekalahan kerajaan Goryeo dari Kekaisaran Mongol di bawah Kublai Khan menandai berakhirnya kedaulatan penuh dari Goryeo dan awal dari masa subordinasi terhadap dinasti Yuan. Meskipun kerajaan ini masih mempertahankan raja dan juga sistem pemerintahannya sendiri, namun kebijakan luar negerinya dikendalikan oleh Mongol. Serangkaian perkawinan dinasti antar keluarga kerajaan Goryeo dan Yuan lantas memperkuat ikatan politik, namun juga menunjukkan dominasi Mongol atas wilayah semenanjung Korea.